Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis program edukatif dan tidak edukatif yang ditugaskan dari mata kuliah pengembangan media video dan televisi dengan dosen pengampu Bapak Mastur MPD. Oke, pastinya dalam sebuah program televisi yang kita tonton sehari-hari mengandung tayangan-tayangan yang positif dan negatifnya. Nah, pada kali ini kami akan menganalisis program apa aja sih yang merupakan program edukatif dan program tidak edukatif serta beberapa tayangan atau channel YouTube yang kami sarankan untuk Anda tonton. Oke, setelah ini perkenalkan anggota kelompok 1. Kelompok 1 ada beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Aura Sabrina, yang kedua ada Dia Khairiyah, yang ketiga ada Azwa Mirja Syafina, yang keempat ada Inneke Mulia Safitri, yang kelima ada Faris Muhammad, dan yang terakhir saya sendiri sebagai moderator, yaitu Muhammad Nur Azmi. Oke, dipersilakan bagi teman-teman untuk mempresentasikan hasil diskusinya mengenai TV edukatif dan TV tidak edukatif. Dipersilakan. Yang pertama yaitu TV edukatif. Ada laptop si Unyil yang merupakan serial TV anak-anak yang tayang di Trans TV. Serial TV si Unyil ini di setiap episodenya pasti terdapat pesan tersembunyi yang disampaikan, dan dengan adanya laptop si Unyil ini juga anak-anak dapat menambah wawasan yang ada di sekitarnya melalui storytelling yang dikemas menarik. Next. Yang kedua, ada It Bulaga Indonesia dari SCTV. It Bulaga Indonesia adalah salah satu program televisi yang edukatif. Acara It Bulaga ini merupakan acara kuis yang dikemas menarik. Pesertanya dari berbagai kalangan, anak-anak sekolah maupun dewasa. Next. Yang kedua ada TV tidak edukatif. Yang pertama ada insert dari tayangan dari stasiun televisi Trans TV. Insert merupakan acara televisi yang membahas kehidupan para artis mulai dari permasalahan percintaan dan permasalahan yang seharusnya tidak menjadi konsumsi publik. Next. Selanjutnya ada Katakan Putus, masih di channel Trans TV juga. Acara Katakan Putus ini merupakan salah satu program reality show yang ditayangkan yang mengangkat kisah nyata seseorang yang ingin mengakhiri hubungan pacaran dengan pasangannya, di mana orang tersebut meminta bantuan kepada tim Katakan Putus untuk membantu mengakhiri hubungan mereka. Next. Kemudian ada channel YouTube edukatif. Yang pertama ada Kok Bisa. Kok Bisa adalah sebuah platform media yang bergerak pada bidang edukasi yang menyampaikannya dengan sebuah video cerita beranimasi. Next. Selanjutnya ada YouFit Kids. Nah, YouFit Kids ini merupakan salah satu YouTube channel yang edukatif karena YouFit Kids ini cocok untuk belajar anak-anak di rumah, di sekolah. Dengan media platform ini tidak hanya menyajikan tentang Muslim friendly saja, tapi juga ramah anak. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya lanjutkan. Di sini ada program TV edukatif yaitu On the Spot dari Trans 7. On the Spot mendidik karena memberikan pengetahuan yang berharga kepada pemirsa tentang berbagai topik menarik dan informatif seperti fenomena alam, sejarah, kejadian unik, dan peristiwa bersejarah di seluruh penjuru dunia. Tayangan ini mendorong pemirsa untuk lebih memahami dan menghargai keragaman alam, budaya, dan sejarah di sekitar kita. Lalu di sini juga ada program TV edukatif yaitu Olimpiade Indonesia Cerdas dari RTV.
Tayangan ini menampilkan siswa yang berkompetisi dalam berbagai disiplin ilmu seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan, dan budaya umum. Olimpiade Indonesia Cerdas mendidik karena mendorong pemirsa, terutama siswa, untuk meningkatkan pengetahuan mereka di berbagai bidang ilmu. Tayangan ini juga mempromosikan semangat persaingan yang sehat dan menekankan pentingnya pendidikan dalam mencapai prestasi. Selain itu, di sini juga ada program TV yang tidak edukatif. Ada program Karma dari Antv, tayangan meramal seseorang dan bahkan mengumbar aib masa lalu. Acara Karma dianggap tidak mendidik, sepenuh khurafat serta tahayul, dan juga tidak membangun optimisme. Praktek perdukunan dan peramalan sudah difatwakan haram oleh MUI. Jadi tidak diperbolehkan acara ini untuk tayang di televisi yang mana mayoritas masyarakat Indonesia ialah beragama Islam. Lalu berikutnya yaitu ada program Facebookers dari Antv. Program ini menampilkan candaan yang tidak mendidik dan melewati batas. Perkataan atau tindakan tidak mengindahkan penghormatan terhadap nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan dalam siaran. Meskipun konteksnya untuk candaan, nilai-nilai dan norma baik tersebut tetap harus dijaga. Penghormatan terhadap nilai dan norma dalam siaran juga berkaitan erat dengan cara pandang dan penerimaan penonton, khususnya anak-anak dan remaja terhadap tayangan televisi. Berikutnya ada channel YouTube yang edukatif. Di sini ada channel 1%. Channel ini menyajikan konten edukatif terutama dalam bidang sains, teknologi, dan matematika yang dapat membantu penonton untuk memahami konsep-konsep yang kompleks. Channel 1% ini juga menjelaskan topik-topik sulit dengan bahasa yang mudah dipahami dan menggunakan grafik serta ilustrasi visual yang membantu dalam pemahaman penonton. Berikutnya ada channel Sepulang Sekolah. Channel Sepulang Sekolah ini terkenal dengan konten informasi dari berbagai dunia, baik dari segi kultur, sosial, budaya, sejarah, politik, dan lainnya yang tentu dapat menambah wawasan dan ensiklopedi penonton tentang hal-hal yang terjadi di berbagai seluruh dunia. Pembawaan talent di video yang interaktif dan menyenangkan juga dapat membuat betah untuk menonton dan lebih meningkatkan motivasi belajar mandiri. Kolom komentar pada channel ini juga biasanya dipenuhi dengan diskusi yang menarik terkait topik tertentu. Tentunya hal ini akan menjadi kelebihan lain dari channel ini dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat Indonesia. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan mengenai TV edukatif. Kelas Inspirasi dari RCTI adalah program pendidikan yang menghubungkan tokoh inspiratif dengan siswa-siswa di berbagai daerah. Dalam tayangan ini, para tokoh memberikan inspirasi, motivasi, dan wawasan kepada generasi muda. Next. Selanjutnya ada Dunia Punya Cerita dari Trans 7. Program ini bertujuan untuk menginspirasi dan memberikan wawasan tentang berbagai peristiwa dan pencapaian yang luar biasa di seluruh dunia. Tayangan ini menampilkan beragam cerita inspiratif dan mendidik dari berbagai sudut pandang. Ini adalah tayangan yang dapat memberikan perspektif yang berharga dan menghibur sekaligus mendidik penontonnya. Next. Baik, selanjutnya ada tayangan TV tidak edukatif. Ada Rumah Uya dari Trans 7, program talk show yang menuai banyak kontroversi sebab menyajikan drama keluarga yang seharusnya tidak boleh disiarkan di televisi. Awalnya, banyak pihak yang percaya jika konflik yang disajikan oleh bintang tamu adalah nyata. Namun, beberapa pihak membongkar bahwa reality show tersebut hanyalah settingan semata. Next.
Kemudian ada dari Jendela SCTV. Dari Jendela SMP merupakan sinetron yang diangkat dari novel karya Mirawe dan menceritakan tentang Joko dan Wulan yang terlibat hubungan asmara remaja. Sinetron itu dianggap menggambarkan adegan dan dialog tentang kehamilan di luar nikah dan pernikahan dini. Tayangan sinetron ini bahkan mendapatkan surat teguran dari KPI bahwa program siaran tersebut memuat visualisasi yang tidak sesuai dengan perkembangan psikologis remaja. Next. Kemudian channel YouTube yang edukatif. Yang ini ada Kuiper Indonesia, sebuah channel YouTube pendidikan daring yang fokus pada pembelajaran online. Mereka menyediakan konten-konten pendidikan dalam berbagai mata pelajaran seperti matematika, ilmu pengetahuan, bahasa Inggris, dan lainnya. Channel ini berisi video-video pembelajaran yang dirancang untuk membantu siswa dalam memahami konsep-konsep penting dalam kurikulum sekolah. Mereka juga seringkali memberikan tips belajar yang berguna. Jadi, channel YouTube Kuiper Indonesia adalah sumber yang bagus untuk mendukung pembelajaran di berbagai mata pelajaran. Next. Kemudian channel YouTube Neuron adalah media edukasi yang menjelaskan informasi seputar fakta, berita, atau apapun yang berkaitan tentang dunia kesehatan. Channel Neuron menyajikan informasi yang mendalam, namun disajikan dengan cara yang mudah dimengerti menggunakan animasi, sehingga dapat menjadi sumber pengetahuan yang berguna bagi siapa saja. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, program acara TV edukatif selanjutnya yaitu Jejak Petualang dari Trans7. Acara petualangan yang mengajak penonton menjelajahi alam dan budaya Indonesia, memperkenalkan kekayaan alam dan budaya Indonesia. Selanjutnya di sini ada Mata Najwa dari Trans7. Talk show yang membahas isu-isu sosial, politik, dan budaya dengan sudut pandang yang mendalam dan beragam narasumber, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai isu. Selanjutnya, program TV tidak edukatif. Di sini ada Rumpi dari Trans TV, sebuah acara gosip dan hiburan yang sering mengulas kehidupan pribadi selebriti, berita kontroversial, dan gosip. Acara semacam ini sering dianggap kurang mendidik karena fokusnya pada sensasi dan bukan pada informasi yang mendalam. Selanjutnya, ada Silet dari RCTI. Program berita hiburan yang lebih menyoroti gosip dan kontroversi selebriti daripada berita berbobot. Channel YouTube edukatif. Yang pertama, ada Nusa Official. Nusa Official adalah sebuah channel YouTube yang berisi kartun animasi, educational entertainment atau edutainment. Channel YouTube ini menampilkan dua karakter tokoh animasi adik kakak, yaitu Nusa dan Rara. Kehadiran channel ini menghadirkan warna baru bagi hiburan anak Indonesia. Tidak hanya menghibur, channel ini juga menyampaikan pesan-pesan positif, pesan moral, sekaligus pesan keagamaan yang mengandung nilai kehidupan untuk tumbuh kembang anak setiap episodenya. Channel animasi Islami Indonesia ini telah eksis di YouTube sejak 2018 dan telah memiliki lebih dari 7 juta subscribers dengan 151 video. Selanjutnya, ada Nose ID.
Konten edukasi di Nose ID dipandu oleh karakter bernama New. Kebanyakan konten membahas tentang sains. Contohnya, pembelajaran mengenai insiden nuklir, pemanfaatan energi nuklir, fakta menarik, misteri area 51, manfaat satelit, asal mula badai tropis, virus mematikan, level alat perlindungan diri atau APD, pengertian lanina, dan lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada si Otan dari program TV Trans 7. Si Otan ini adalah program yang menarik yang menyajikan fakta-fakta unik tentang satwa dan fauna, disajikan secara ringan dan karakter Otan yang khas menjadikan program ini salah satu program unggulan dari Trans 7. Nah, yang kedua ada Upin Ipin dari MNC TV. Program kartun Upin Ipin adalah program favorit anak-anak. Selain ceritanya yang menyenangkan, kartun ini juga membuat pesan-pesan moral tentang kehidupan dan toleransi antar budaya dan negara. Selanjutnya ada TV tidak edukatif. Yang pertama ada Brownies dari Trans TV. Program ini tidak mendidik karena program ini menyajikan gosip-gosip tentang selebritas yang belum tentu benar adanya. Selain itu, bintang tamu dari program ini seringkali diundang hanya karena popularitas dari hal yang tidak baik. Yang kedua itu ada Obsesi dari GTV. Program ini sama halnya dengan Brownies. Program ini menyajikan gosip-gosip tentang selebritas yang belum tentu benar adanya dan berita-berita yang tidak bermutu. Nah, selanjutnya ada YouTube channel yang edukatif. Yang pertama ada Narasi Channel, adalah channel yang memuat konten edukatif dan inspiratif, berisi tentang video cerita-cerita motivasi, podcast pendidikan, dan yang paling terkenal adalah program TWK, yaitu Tes Wawasan Kebangsaan, yang berisi cerdas cermat antar universitas di Indonesia. Yang kedua ada channel Great Mind, adalah channel yang memuat konten motivasi dan self-improvement dengan topik kehidupan sehari-hari. Konten dari Great Mind ini bisa membantu kita ketika membutuhkan seseorang yang membutuhkan dorongan untuk menjalani hidup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Selanjutnya TV edukatif, yaitu tayangan Sibolang, Bocah Petualang yang ditayangkan di Trans 7. Nah, Sibolang Bocah Petualang merupakan acara televisi yang berfokus pada kegiatan sehari-hari anak seluruh Indonesia. Kegiatan yang dilakukan biasanya yakni bermain, membantu orang tua, hingga membuat kerajinan tradisional yang menjadi ciri khas di daerahnya. Hampir di setiap episode, Sibolang menyuguhkan berbagai keunikan budaya dari segala penjuru daerah yang ada di Indonesia. Jadi biasanya setiap episode itu berganti-ganti pemainnya, akan tetapi tetap yang diperankan itu oleh anak-anak dan berbagai macam daerah. Nah, hal itulah yang membuat Sibolang menjadi program yang sangat mendukung perkembangan dan pelestarian nilai-nilai lokal masyarakat Indonesia. Selanjutnya TV edukatif My Trip, My Adventure merupakan program acara jalan-jalan. Nah, program ini bisa menambah wawasan kita tentang tempat wisata alam, serta sejarahnya dan juga mengenal budaya masyarakat setempat. Selanjutnya ada TV tidak edukatif, yaitu ada Naruto. Pastinya kalian semua udah pernah nonton Naruto. Naruto merupakan sebuah serial animasi dari Jepang. Nah, kenapa Naruto ini dikatakan TV tidak edukatif? Karena acara ini sangat tidak mendidik, karena mengandung hal-hal pornografi. Selanjutnya, TV tidak edukatif yang kedua yaitu Putih Abu-Abu, yang ditayangkan di SCTV. Kenapa sih tayangan ini dikatakan tidak edukatif? Karena tayangan Putih Abu-Abu merupakan sebuah sinetron tentang pergaulan bebas anak SMA. Nah, isi di sinetron ini sangat mengeksploitasi gadis remaja
dikarenakan menggunakan rok mini di sekolah. Padahal SMA sekarang mewajibkan menggunakan rok panjang. Sangatlah tidak mendidik karena mengajarkan pacaran dari sekolah, adegan seks melawan orang tua, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tayangan YouTube yang edukatif. Yang pertama ada Genius. Genius merupakan tempat belajar online yang bisa bikin kita makin cerdas dan ketagihan belajar. Di channel YouTube ini, mereka menyediakan banyak konten video pembelajaran yang tidak cuma sekedar ngasih materi aja, tapi ngajarin sampai benar-benar paham. Dan visualnya juga bagus di sini karena di konsep seunik mungkin, sekreatif mungkin biar penontonnya tidak jenuh dan tidak bosan untuk menontonnya. Selanjutnya, yaitu Talks at Google, yaitu adalah channel YouTube yang menyajikan informasi dengan format wawancara. Banyak sekali insight menarik yang kerap diberikan narasumber di acara tersebut. Nah, selain itu, channel ini juga dapat menjadi wadah mengembangkan mindset dan kemampuan berbahasa asing. Nah, itulah tadi beberapa analisis dari kelompok 1 mengenai program-program TV edukatif, TV yang tidak edukatif, dan channel-channel YouTube yang kami rekomendasikan kepada kalian semua untuk kalian tonton. Nah, di sini kita belajar tayangan-tayangan video televisi itu tidak semuanya edukatif dan tidak semuanya positif. Jadi, kembali lagi ke kita sendiri agar kita harus mensaring atau memfilter tayangan-tayangan yang cocok sesuai umur dan yang cocok kita konsumsi publik. Itu saja yang dapat kami presentasikan dari kelompok 1 program studi teknologi pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.